Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kebaikan, kesehatan selalu Allah limpahkan pada kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang ulama imam mazhab. Namun sebelum kita lanjutkan materi kita, jangan lupa untuk selalu mengawali setiap aktivitas kita dengan bersedekah dengan cara ulama imam mazhab. Sebelum kita bahas mengenai ulama imam mazhab, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu mazhab. Definisi mazhab. Mazhab adalah aliran mengenai hukum fikih. Fikih sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan dalam Islam. Secara bahasa ilmu fikih adalah setiap perbuatan mukallaf yang terhadap perbuatannya itu ditentukan hukum apa yang harus dikenakan. Pembagian fuqaha atau ahli ilmu fikih. Pada masa dinasti Abbasiyah, fuqaha atau ahli ilmu fikih secara garis besar terbagi menjadi dua. Pertama, ahlul hadis, yang kedua ahlul ra'yi. Ahlul hadis adalah golongan yang mengambil hukum istinbat al-hukmi, menyandarkan pada hadis. Sementara ahlul ra'yi adalah golongan yang menggunakan akal di dalam mengambil hukum, atau lebih dikenal istinbat al-hukmi. Pertentangan kedua golongan ahlul ra'yi dan ahlul hadis ini kemudian bisa diterima manakala ahlul hadis kemudian bisa dianggap sebagai salah satu cara dalam menentukan hukum. Ulama-ulama imam mazhab. Pertama, Imam Hanafi. Kedua, Imam Maliki. Ketiga, Imam Syafi'i. Keempat, Imam Hambali. Pada dasarnya, ulama imam mazhab sangat banyak sekali. Namun, di antara sekian banyak ulama mazhab, hasil pemikirannya yang sesuai dengan perkembangan zaman itu hanya ada 4 yang diakui secara umum oleh para ulama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mari kita bahas satu persatu mengenai ulama imam mazhab. Pertama, Imam Hanafi. Biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi lahir di Irak, Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 1408 Hijriah atau 767 Masehi dalam usia 70 tahun. Guru Imam Hanafi diantaranya adalah Atta bin Abi Rabah, Imam Nafi, Maulana bin Amr, Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Selain fikih, beliau juga mendalami ilmu hadis dan ilmu tafsir. Tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih adalah beliau, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengalami kehidupan di dua masa, yaitu pada masa dinasti Bani Umayyah
dan di awal Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah atau Hanafi adalah pelopor fuqaha ahli ra'yi. Mazhab beliau diikuti 35% Muslim dunia yang banyak terdapat di Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Mesir, Irak, Syria, Lebanon, Palestina, Chechnya, dan Dagestan. Penetapan sumber hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam menentukan hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma, dan uruf. Di antara karya kitab yang ditulis oleh Imam Hanafi di antaranya adalah Fiqh Akbar, Al-Alim wal Mutam, dan Musnad Fiqh Akbar. Ulama yang kedua adalah Imam Maliki. Imam Maliki lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 716 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 795 Masehi dalam usia 86 tahun. Penerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari tabi'in dan 300 dari tabi'ah. Beliau menulis kitab Al-Muwatta, sebuah kitab yang terkenal yang beliau tulis kurang lebih selama 40 tahun. Terkenal dengan sebutan Sayyid Fuqaha Al-Hijaz. Mazhab Maliki banyak berkembang di daerah Maroko, Tunisia, Sudan, Maghribi, dan Mesir. Mazhab beliau diikuti 25% Muslim di seluruh dunia. Dalam penetapan sumber hukum, Imam Maliki menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma, dan qiyas. Adapun karya Imam Maliki di antaranya adalah kitab Al-Muwatta. Ini adalah kitab yang sangat terkenal di kalangan ulama fikih. Kitab ini berisi hadis-hadis serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabi'in yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Kitab ini ditulis atas anjuran Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Imam mazhab yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 1050 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau disebut sebagai mujtahid mutlak, ulama fikih, ulama hadis, dan usul fikih. Ia mampu membuat seseorang berfikih ahli ilah dan fikih ahli hijaz. Pada usia 7 tahun, beliau hafal Al-Quran dan usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Dikenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Wasiat terpentingnya ialah apabila hadis itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Mazhab beliau diikuti 40% Muslim seluruh dunia. Pengikut mazhabnya banyak terdapat di Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan di Indonesia. Penetapan sumber hukum yang Imam Syafi'i gunakan adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Adapun karya atau kitab yang ditulis beliau di antaranya adalah Ar-Risalah tentang usul fikih dan Al-Um.
keempat adalah Imam Hambali. Beliau lahir di Baghdad tahun 1064 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat di Baghdad pula pada tahun 855 Masehi dalam usia 77 tahun. Imam Hambali dikenal sebagai penulis kitab hadis, yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal yang memuat 40.000 hadis. Beliau hafal Al-Quran pada usia 15 tahun, hafal hadis lebih dari 1 juta hadis. Beliau berguru pada lebih dari 280 ulama. Murid-muridnya yang terkenal diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Syafi'i. Saat wafat, beliau dihadiri oleh 800.000 orang pelayat laki-laki dan 60.000 orang pelayat perempuan. Mata beliau diikuti 5% Muslim di seluruh dunia, di mana pengikutnya banyak terdapat di daerah semenanjung Arab, terutama Saudi Arabia. Adapun sumber hukum yang Imam Hambali gunakan adalah Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, hadis mursal, dan qiyas. Adapun karyanya diantaranya adalah kitab Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis. Kemudian As-Suhud, Fadail Ahlil Bait, Jawabatul Quran, Al-Iman, Ar-Rad Al-Jamiyah, Al-Ashiribah, dan Al-Faraid. Demikian, terima kasih. Semoga yang kita pelajari saat ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom